Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTN Edu Jawa Timur, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, podcast inspiratif kebanggaan LTN Edu Jawa Timur kembali hadir untuk membersamai pemirsa dimanapun Anda berada. Dan tema kali ini mengangkat seputar lembaga Falakia PWNU Jawa Timur. Tentu bersama saya Imam Fawaid dan juga narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Syamsul Ma'arif SHMH selaku Ketua Lembaga Falakia PWNU Jawa Timur 2024-2029. Assalamualaikum Bapak Syamsul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Syamsul ya sudah hadir. Selamat datang di studio kami LTN di Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir di tengah kepadatan aktivitas begitu ya. Padat sekali nampaknya ya. Mumpung ada kegiatan hari Selasa rutin betul. rapat di PWNU sekaligus kegiatan LTN, monggo. Waduh, luar biasa. Tapi terima kasih banyak ya Pak ya. Pada tadi jam 1 rencananya, tapi ada kegiatan rapat internal bersama PWNU dan Lembaga Basul Masail dan Lembaga Falakia terkait awal Ramadan. Jadi agak molor sedikit. Agak mulus, nggak apa-apa, yang penting hadir gitu ya, membersamai seluruh sahabat-sahabat dari LTNNU. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan Lembaga Falakia yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, tentu kita simak terlebih dahulu profil dari LTNNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Lembaga Taklif wan Nasyr PWNU Jawa Timur, berpegang pada prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena itulah Lembaga Taklif wan Nasyr PWNU Jawa Timur mengembangkan tugas penulisan dan penerbitan karya ulama dan kebijakan Nahdlatul Ulama ke media kekinian, dari kertas ke platform digital dan dari tulisan ke konten digital, sehingga NU tetap relevan dalam bidang tugas di era kekinian. Sekali lagi, LTN NU Jawa Timur siap berkolaborasi dengan badan otonom, lembaga di lingkungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan institusi lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PWNU Jawa Timur berharap Lembaga Taklif wan Nasyr tetap berkembang dalam prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bi jadidil aslah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena warga NU saat ini juga sudah berkembang menjadi masyarakat kelas menengah, berpendidikan tinggi, dan banyak yang sudah menjadi masyarakat urban. Dengan prinsip itulah, LTN PWNU Jawa Timur tetap dapat mempublikasikan karya ulama NU dan memasyarakatkan kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui konten digital dan platform digital, sehingga NU dan dakwahnya ke depan tetap memiliki relevansi di era kekinian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih di podcast inspiratif yang dimiliki oleh LTN Edu Jawa Timur. Kita akan membahas salah satu lembaga Falakia PWNU Jawa Timur yang dimana keputusannya Pak Yai, keputusannya selalu dinanti dan ditunggu-tunggu oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, boleh sedikit dijelaskan nih terkait dengan apa itu lembaga Falakia yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sekaligus fungsinya seperti apa? Boleh Pak Yai. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh LTN-NU untuk sedikit berbagi ilmu, dan mari kita belajar bersama terkait Lembaga Falakia, di mana Lembaga Falakia ini suatu departemen NU yang dikhususkan untuk membahas hisab ru'yat. Hisab itu menghitung, kalau ru'yat
melihat. Antara hisab ru'yat digabungkan maka akan melahirkan 4 komponen yang kaitannya dengan ubudiyah. Ketika hisab dan ru'yat, awal penentuan awal bulan Hijriah itu juga pakai ilmu falak, kemudian awal waktu sholat itu juga pakai ilmu falak, kemudian kapan terjadinya gerhana itu juga bagian ilmu falak, kemudian yang terakhir adalah urusan kiblat sebagai syarat untuk melakukan ibadah sholat. Betul. Dari tugas-tugas tersebut maka banyak sekali diantaranya adalah kaderisasi ulama atau ahli falak di Jawa Timur, mulai dari pesantren, kemudian dari sekolah madrasah, kemudian dari perguruan tinggi yang bernuansa Nahdlatul Ulama. Dengan situ banyaknya kader, maka kita akan merambah ke mensyiarkan ilmu falak agar lebih banyak yang mengetahui. Tentunya ilmu falak ini adalah ilmu yang langka, Betul. yang di akhir-akhir ini, namun meskipun begitu kita berusaha untuk menyamakan persepsi terkait awal bulan Hijriah. Kalau memang sama, aman-aman saja. Tapi kalau beda, lah lembaga falakiyah menjadi tersangka. Ilmu langit gitu ya. Ilmu langit ya Pak ya. Ilmu langit. Ilmu Seperti langit itu. tapi menarik sekali ya kalau kita Iya. benar-benar membahas terkait dengan lembaga falakiyah. Iya. Ilmu langka Ilmu tadi ya. langka. Yang semua orang kadang juga sulit untuk mempelajari. Nah, kira-kira Pak ya tadi sedikit disinggung ya terkait dengan arah kiblat. Kira-kira seberapa penting kita mengetahui atau menentukan arah kiblat sesuai dengan ilmu falak yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur Pak Yai? Alhamdulillah, kaitannya dengan arah kiblat ini kan bagian dari syarat sebelum melaksanakan sholat. Betul. Adalah menghadap kiblat. Betul. Ketika menghadap kiblat, maka kita secara ijtihad itu dalam Al-Quran, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arah syatr. Betul. Syatra adalah arah ke Masjidil Haram. Kata-kata dalam Al-Quran bukan jihad, melainkan syatr atau arah. Di mana bumi ini bulat, maka saat garis lengkung menuju Mekah itu menjadi arah kiblat. Karena itu dalam arah kiblat ada fenomena di mana matahari tepat di atas Ka'bah. 1 tahun di Indonesia ada 2 kali. Betul. Yang pertama 15 Juli, yang kedua adalah tanggal 27 Mei, di mana matahari tepat di atas Ka'bah, maka segala bayangan benda tegak lurus dimanapun berada yang di Indonesia akan mengarah ke kiblat. Itu sebagai kalibrasi rosdul kiblat. Oh, seperti begitu itu. ya. Tapi kan kalau kita melihat kondisi dan juga situasi kadang kalau kita itu bingung arah ya, arah barat, timur, daya gitu kadang-kadang. Kita kadang menggunakan teknologi atau handphone. Kira-kira itu handphone atau teknologi itu bisa jadi patokan nggak Pak Yai? Kalau menentukan arah kiblat. Kalau kaitannya dengan alat yang membantu itu sebagai pembantu saja. Namun akurasinya masih perlu diverifikasi. Satu contoh saja, kita pernah ada panggilan. Wah. Bahasanya panggilan itu amanat. Karena nggak ada amanat mengukur salah satu hotel 17 lantai. Waduh. Ketika itu di Surabaya. Lantai 4 untuk musolanya, lantai 8, lantai 12, 16. Ketika lantai 8 kita ukur dengan menggunakan kompas. Akhirnya itu tidak akurat. Terus akurat. Kemudian kami ulang lagi setelah mengukur lantai 12, 18, kembali lagi ke 8 karena sanksi. Ternyata di situ sudah dipakai orang sholat. Waduh. Padahal arahnya mengarah ke arah selatan karena menggunakan kompas. Akhirnya kami ukur lagi, ternyata kalibrasi dari kompas tersebut bergantung pada magnet di lokasi tersebut. Saya lihat di bagian situ jelas ada bangunan cor, beton, di luarnya banyak tembaga. Karena itu akhirnya kami tidak menggunakan kompas lagi. Karena hanya sebagai awal saja, akhirnya kami ulang dengan menggunakan teodolit atau total station yang sekiranya tidak berpengaruh pada medan magnet. Sehingga dengan adanya alat yang mutakhir, meskipun pakai HP, kita ulang lagi pengalaman lagi, ngapunten di OJK. Iya benar. Itu mengapa kita ngukur kok lama? Akhirnya beliau, monggo kalau panjenengan punya ijtihad, pakai apa? Ini biasanya pakai HP. Para senior-senior tersebut, para petinggi kantor pakai HP masing-masing. Betul. HP 5 kami inginkan ditaruh di atas meja. Ternyata arah kompas menuju arah kiblat itu berlawanan. Ada yang ke sana, ke sana, ke sana. Jadi benar-benar perlu diverifikasi begitu verifikasi ya? dengan sehingga HP itu berpengaruh pada medan magnetnya. Waduh. Di mana medan magnet itu berada semakin dekat, maka kompas itu tidak valid. Sehingga pengukuran arah kiblat itu perlu
adanya cek ulang saat matahari tepat di atas Ka'bah tanggal 15 Juli jam 16.17 atau tanggal 27 Mei jam 16.28. Itu Berarti- di mana saat matahari tepat di atas Ka'bah bayangannya pasti mengarah ke arah kiblat. Itu sebagai Yaumu Rosdil kiblat. Cek verifikasi arah Kiblat. kiblat. Oh, berarti Itu. sesuai dengan situasi dan juga kondisi Oke, tertentu oke. dan ternyata teknologi juga nggak bisa dijadikan patokan Oke, gitu ya. patokan. Tapi kan itu kadang menjadi keresahan biar lebih praktis, udah lihat handphone aja. Oke, Oh, bisa. ternyata itu bisa juga keliru gitu ya. Keliru. Oke. Karena Oh, iya. kaitannya dengan medan magnet. Oh iya. Nah Pak Yai, selain kita berbicara terkait dengan arah kiblat gitu ya, yang menjadi pertanyaan besar banyak orang sebenarnya, termasuk saya pribadi, ketika menentukan waktu sholat di beberapa daerah, jangankan di wilayah yang berbeda antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur justru berbeda. Kadang yang sama-sama wilayahnya itu justru juga berbeda. Misalkan Jakarta dengan Surabaya itu kan juga berbeda. Oke. Itu bagaimana sikap dari lembaga Falakiyah PWNU, Pak Yai? Kita tugasnya memang berat karena bukan tugas duniawi saja, Waduh. tapi ukhrawi. Oh, gitu. Dan ukhrawi itu pahalanya nanti, tidak hanya cash, tapi dengan barokahnya ikut Masya Nahdlatul Allah. Ulama bisa saja cash. Namun akhirnya mungkin akan berkurang. Lah kaitannya arah kiblat, Mas Fawaid. Waktu sholat ya tadi Betul. ya. Waktu sholat itu Waktunya, Pak Iya, nggih, waktu yang berbeda. waktunya sholat antar daerah berbeda. Mengapa Betul. beda? Karena acuan dari waktu sholat itu adalah matahari, di mana matahari akan bergerak dari arah timur ke arah barat. Jangan sampai berbalik. Kalau berbalik bahaya. Ketika daerahnya tersebut dilintasi matahari lebih dulu, pasti waktu sholatnya lebih dulu. Lebih dulu. Bila mana setelah bergeser ke arah barat, baru waktu sholat daerah barat. Satu contoh maghribnya di Surabaya dengan Mojokerto selisih 2 menit. Nah, Mengapa? Karena Surabaya terlintasi matahari lebih Lebih dulu dulu. dibanding Mojokerto. Oh, iya, Ketika maghribnya Surabaya jam 17.55 misalkan, maka Mojokerto belum karena belum terlintasi matahari saat ghurub. Ketika Surabaya sudah ghurub, Mojokerto masih terlihat bersinar. Jadi 2 menit lagi baru Surabaya. Apalagi dengan Mekah, Nah. selisih 4 jam. waduh. Karena itu awal waktu sholat itu kaitannya dengan pergerakan matahari. Berarti jangan sampai salah lihat channel ya. Nggih. Orang Mojokerto lihat channelnya Surabaya kan nanti bisa buka duluan. Nah, apalagi sholat duluan mungkin juga. ada berkumandang, ajaknya masyarakat berkumandang Betul. saat adzan waktu Nah. sholat Surabaya, Mojokerto Belum. bukan saat Allahu Akbar tapi hayalah sholat, Oh. mungkin selisih aja 2 menit. 2 menit. Itu lihat dulu adanya siapa. Kalau adanya panjang 2 menit hayalah sholat mungkin belum, tapi asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah 2 menit lagi Oh, seperti itu. iya, Jadi iya, perlu iya, ada iya. kajian yang terkait durasi waktu antar daerah waktu sholatnya. Berarti per daerah sudah memiliki kajian tersendiri gitu ya. Jadi punya patokan tersendiri. Kalau orang Mojokerto jangan patokannya orang Surabaya gitu ya Pak Yai ya. Nah, kira-kira sejauh ini kalau kita berbicara terkait dengan baik arah kiblat maupun juga penentuan waktu sholat itu pernah nggak terjadi problematik di dalamnya? Kalau misalkan pernah, kira-kira solusinya seperti apa? Kaitannya dengan perbedaan itu wajar. wajar. Oke. Cuma kita harus memperbanyak pemahaman masyarakat terkait awal waktu sholat dengan satu jadwal sholat yang telah dikeluarkan oleh lembaga masing-masing. Tentunya institusi tersebut berani bertanggung jawab dunia akhirat. Dunia. Begitu Cuma ya? jadwal sholatnya sudah tertib dan diterbitkan di khalayak umum. Bagi pemakai itu perlu ada catatan. Oh, Catatan apa? Kalibrasi jam setempat. Kalau di masjid, maka jam di masjid sebelum menggunakan jadwal sholat yang beredar harus kalibrasi dulu. Mungkin pakai BMKG atau linknya time.is itu. Mengapa? Karena mungkin jadwal sholatnya sudah akurat, tetapi ternyata jam digital di masjid atau jam dinding di masjid itu lemot. Baterainya 2 tahun nggak pernah diganti. Kemudian jam digital sudah waktunya upgrade, saat lampu padam, kemudian listrik nyala lagi, ternyata ada perubahan. Jadi itu pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan. betul. Yang kedua kaitannya dengan waktu sholat yang pakai media elektronik. Betul. Itu alangkah baiknya sebelum adzan dikumandangkan baik media TV maupun elektronik maupun radio, itu alangkah baiknya ada sertaan kalimat adzan sholat maghrib untuk wilayah Surabaya.
Oh iya iya. Nah, iya, itu iya. sebagai warning ke masyarakat bahwasanya ini adzan untuk waktu buka puasa wilayah Surabaya aja. Oh iya iya. Dan jangan sampai mencantumkan dan sekitarnya. Waktu Oh. sholat adzan maghrib dan sekitarnya lah. Sekitarnya itu tidak berbentuk di Surabaya saja. Mangkalan bisa, Betul. Oh. Mojokerto bisa, Iya, Sidoarjo iya, iya, bisa. iya. Jadi itu bagian dari tugas kita untuk memberikan himbauan pada hal-hal media elektronik yang terkait untuk menambahkan kalimat waktu adzan maghrib untuk wilayah Surabaya dan menghapus kata dan Dan sekitarnya. sekitarnya. Wah, itu benar-benar jadi salah kaprah ya. Nah, itu. Karena memang belakangan ini tuh sering kali terjadi penayangan Iya, beberapa media betul. azan untuk wilayah Surabaya Dan dan media sekitarnya. elektronik juga mengacu jadwal sholatnya pakai mana. Oh. Jangan sampai Perlu diverifikasi. Mojokerto pakai Surabaya. Itu kan lebih dulu. Karena itu Oh. di jadwal-jadwal sholat itu penanggung jawab bagian penting daripada verifikasi Iya, waktu benar, sholat benar, yang benar, diaju. benar. Apalagi kaitannya dengan awal Ramadan nanti. Oh. Jangan sampai sebelum Ramadan, sebelum adzan maghrib sudah buka puasa duluan karena salah mendengar adzan. mendengar channelnya Karena juga. adzan itu mulai waktu subuh sampai maghrib itu adzannya sama. Bunyinya sama, Iya, jangan sampai benar, benar. salah kaprah. Masih adzan asar dikira adzan maghrib karena sejak pagi tidur. Ini baru pengetahuan baru ini. Luar biasa. Nah, Pak Yai, ketika tadi sempat kita mendengar bagaimana terkait dengan arah kiblat maupun juga penjadwalan sholat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak Yai yang perlu dijawab ini juga terkait dengan penentuan hari besar Islam. Nah, atau perhitungan kalender Hijriah. Kira-kira dari NU sendiri itu menggunakan metode apa? Ilmu falaknya Pak Yai. Oke. Ini sejak tahun 1950 hingga Muktamar 2021 di Lampung itu NU tetap konsisten dalam penentuan awal bulan Hijriah. Wah. Itu pakai metode Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal. Karena mengapa? Karena berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma fakmilu iddata salatin. Artinya Boleh dijelaskan. puasalah kalian karena melihat hilal. Kata li ru'yati karena melihat hilal. Melihat itu ru'yat bil fi'li, bukan ru'yat bil hisab. Hisab hanya sebagai pembantu. Oke, jadi meskipun hisab saja tapi belum verifikasi di lapangan. Wa aftiru li ru'yati dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Bila mana hilal tidak terlihat karena cuaca mendung, hujan ataupun karena hilal di bawah ufuk, maka boleh jadi sempurnakanlah umur bulan menjadi 30. 30. Karena kriteria Rasulullah kan kasyahru tis'un wa isrin. Jadi bulan itu umurnya 29 atau 30. Enggak ada 31. Kalau udah 29 saat pasca ijtima, maka hilal akan muncul setelah matahari iya. tenggelam. Saat konjungsi ijtima sampai huruf syamsi, maka matahari saat tenggelam hilal akan muncul. Wah, bulan sabit ketika hilal terlihat maka besok tanggal 1. Kalau memang bulan tidak terlihat maka istikmal umur 30. Kalau tanggal 30 nggak terlihat ya nggak mungkin 31. Karena umur bulan Hijriah hanya 29 dan 30. Jadi NU konsisten pada ru'yatul hilal. Hilal. Oh iya. Nah, Pak Yai ini kan sebentar lagi sudah mau masuki bulan Ramadan ya. Kira-kira dari Lembaga Falakia PWNU Jawa Timur ini sudah melakukan riset ilmiah belum atau kajian-kajian ilmiah dalam penentuan bulan Ramadan besok, Pak Yai? Alhamdulillah, kemarin kita Lembaga Falakia PWNU Jawa Timur bersama dengan PC, pengurus cabang Lembaga Falakia NU se-Jawa Timur diikuti dari berbagai kampus dan lain sebagainya. Tanggal 15-16 ada kegiatan kaderisasi ahli hisab ru'yat di Masjid Manyar, Gresik. Itu salah satunya adalah penyusunan jadwal imsakiyah, kemudian lagi kaitannya dengan penyelesaian kalender tahun 2026 nanti sudah kita bahas, apalagi dibahas. Ramadan nanti. Oh, gitu. Ramadan nanti kita sudah bahas tahun yang lalu. Cuman belum dirilis. Karena mengapa? Pakai ru'yatul bil fi'li sebagai iya, acuan. iya. Nah, sedangkan kita sudah keluarkan kalender itu sebagai prediksi saja. Hanya prediksi. Mengapa? Masa bikin kalendernya nunggu ru'yat dulu. Iya, benar. Jadi ru'yat kita menunggu hasil dari hisab kita itu sudah tahqiqi bitahqiq. Jadi dengan secara verifikasi banyak koreksi awal Ramadan nanti tinggi hilal itu sudah kisaran 3 derajat lebih, 3 derajat 40 menit untuk di daerah Jawa Timur. Kemudian kalau elongasinya masih 5 derajat 40 menit. Kemudian kalau di Indonesia itu sudah wilayatul hukmi Indonesia, irtifanya sudah 3 derajat lebih.
elongasinya sudah 6 derajat 24 untuk khusus daerah Aceh. Daerah Sedangkan Aceh. selain Aceh, itu masih di bawah kriteria Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama. Itu masuk wilayah yang di luar Aceh begitu. Di luar ya? Aceh. Termasuk Jadi, Jawa Timur. Termasuk Jawa Oh. Timur. Jadi kriteria Imkanur Ru'yah itu 3643 adalah ketinggian hilal, 6,4 adalah elongasi. Sedangkan di Jawa Timur irtifaknya sudah mencapai 3 derajat, berarti sudah mencapai Imkanur Ru'yah, namun elongasinya belum, masih 5 derajat 40. Hal tersebut, lah ini ada pemilahan. Bila mana hilal nanti terlihat di Aceh, Heeh. maka tanggal 1 Ramadan dari Sabtu Ah. secara hisab, dan ru'yat bila mana terlihat di Aceh. Bila mana Aceh tidak terlihat, maka kemungkinan istiqmal. Lah sekarang di Jawa Timur nanti hilal potensi minim sekali untuk bisa terlihat. Karena cuaca ya. Karena di samping elongasi masih tipis, jarak antara bulan dan matahari, sudut kemiringannya tipis, sehingga syafaq matahari menyinari bulan itu semakin dekat semakin tipis, sehingga tidak mudah dilihat oleh kasat mata ataupun teleskop, sehingga kemungkinan hilal di Jawa Timur belum bisa terlihat. Itu secara hisab, belum ru'yat bil fi'li nanti hari Jumat. Nah, ngoten. Oh gitu. Kenapa harus patokannya Aceh Pak Yai? Karena memang posisinya di barat Karena atau posisi bagaimana? di barat, Oh. di samping itu semakin ke barat tadi adalah matahari bergeraknya. Kalau di Surabaya, kalau di Mojokerto jam 19.57 tenggelamnya matahari. Tapi kalau di Aceh di Surabaya 17.57, kalau di Aceh jam 19.03. Jadi ada selisih waktu lah. Selisih waktu semakin ke barat, hilalnya semakin tinggi. Hilal pun elongasi matahari juga semakin bertambah, sehingga potensi hilal terlihat ada di daerah paling barat. Paling barat. Kalau misalkan tidak memungkinkan di Aceh muncul, itu bagaimana nanti cara menghitungnya? Kita kembalikan ke PBNU. Oh gitu. Mengapa? Karena tugas lembaga falakiyah itu hanya pelaksana di lapangan. Terkait hasilnya besok ditanggalkan atau istiqmal, itu bergantung laporan kita ke PBNU, dan PBNU akan melaporkan pada Menteri Agama saat sidang isbat. Sidang isbat, terkait penentuan awal 1 Ramadan, itu haknya PBNU dan pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama. Mengapa? Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu sebagai pengikat dan menghilangkan perbedaan. Nah, betul. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan sidang isbat ya, terutama dalam penentuan Ramadan maupun juga Syawal, itu kadang terjadi banyak sekali perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Di tengah, misalkan di daerah Sumedap misalkan, itu bukan lagi H-1 atau H-2 Pak Yai, bahkan H-jam, H-menit. Kira-kira dalam menyikapi hal demikian itu biar tidak terjadi problematik di tengah masyarakat, sikap dari Lembaga Falakiyah PWNU itu bagaimana Pak Yai? Kita harus meningkatkan pemahaman pada makhalayak publik bahwasanya beda itu biasa. Mengapa? Karena perbedaan awal bulan Hijriah ini bagian dari furu'iyah. Oh ya. Bukan dari pokok, bahasan pokok, dan juga ini khilafiyah sejak klasik. Jadi beda penentuan awal bulan Hijriah antara ormas itu beda, biasa-biasa saja. Yang penting kita mengakomodir semua masukan-masukan dari hisab teman-teman yang pakai metode takribi, tahkiki, kemudian kontemporer, tapi kita berusaha menyatukan. Mengapa? Karena Nahdlatul Ulama punya struktural. Kalau memang struktural menghendaki demikian secara syar'i, tidak bertolak belakang, maka kita mengikuti dari garis struktural tersebut. Oh gitu. Terakhir Pak Yai, pertanyaan terakhir. Tentu sebagai umat muslim ya, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama, kira-kira seberapa persen kita harus percaya terhadap hasil hitungan dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama terkait dengan hari besar di dalam Islam itu sendiri Pak Yai? Perlu digarisbawahi lagi bahwasanya Lembaga Falakiyah itu sebagai pelaksana. Jadi yang diikuti bukan lembaga falakiyahnya, tapi NO-nya. NO-nya, betul. Pertanyaan lagi, mengapa kita harus NO? Nah, betul. Itu karena NO di dalamnya ada banyak para ulama, jamaknya alim. Betul. Al ulama warasatul anbiya. Betul. Kemudian yang kedua, NO menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah bagian yang terbesar diikuti sedunia, bahkan di Indonesia. Lah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah
dalam penentuan awal bulan Hijriah dan sebagainya itu mengikuti hadis-hadis Nabi. Oh iya. Tidak serta-merta mengikuti organisasi keinginan sekian. Jadi Betul. di Lembaga Falakiyah Masya mengikuti hal-hal tersebut. Oh iya. Paling terakhir. Nggih. Ada lagi juga. Paling terakhir Pak Yai. Nggih. Kira-kira pesan untuk seluruh kalangan umat muslim terutama kalangan Nadatul Ulama Provinsi Jawa Timur tentang pentingnya ilmu falak itu untuk ditekuni Pak Yai. Ini kan katanya jenengan itu ilmu langka. Tidak semua orang bisa. Kira-kira menurut Pak Yai itu seberapa penting untuk ditekuni? Kalau ilmu falak kaitannya dengan ubudiyah itu memang wajib. Tapi Wajib, tidak ya? semua Tidak semua. Oh. yang bisa mengikuti. Mengapa? Karena khalayak publik mengatakan ilmu falak itu ilmu hitung-hitungan. Sebetulnya mereka fobia terkait hitung-hitungan. Jadi semua pada umumnya fobia, ketakutan pada ilmu hitung-hitungan. Padahal syarat untuk memahami ilmu falak hanya 3. Oh. Satu adalah syekhun, ada guru. Mengapa? Man. Apa? Barang siapa yang mengambil ilmu, man akhadal ilma bi ghairi syaikhin fa syaikhu syaitonun, barang siapa yang mengambil ilmu tanpa adanya guru maka gurunya adalah setan. Begitupun juga ilmu falak harus ada gurunya. Yang kedua ada khirsun, ada kemauan tinggi. Meskipun ada guru tapi nggak ada kemauan, nggak bakal hasil. Yang ketiga harus ada kalkulaturun. Ini ada kalkulator, ada laptop pun juga, ada alat pembantu. Dari 3 tersebut kita belajar ilmu falak. Mengapa? Karena kaitannya dengan jadwal sholat, itu kaitannya dengan ubudiyah yang wajib, dan ibadah pun demikian, ada yang ibadah kaitannya dengan tanggal, seperti 1 Ramadan, itu harus 1 Ramadan, nggak boleh tanggal 2 Ramadan, asalkan ada kriteria, kalau memang ada haid dan sebagainya itu nggak apa-apa, tapi kalau yang laki-laki masa tanggal 2, kecuali ada udzur, musafir dan sebagainya, itu kaitannya dengan tanggal. Ada kaitannya ibadah dengan hari, puasa hari Senin, Kamis, itu kaitannya dengan ilmu falak juga. Ada kaitannya dengan jam, kaitannya dengan sholat. Jadi ilmu falak penting sekali terkait dengan wadiah atau kebiasaan wadifah ubudiyah peribadatan kita sehari-hari. Yang terakhir, kita berharap di dunia belajar hisab, di akhirat kelak berharap tidak dihisab. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Yai ya sudah memberikan pemahaman, pengetahuan tentang keberadaan maupun juga eksistensi Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Pemirsa, sahabat LTNU Jawa Timur, tadi sama-sama kita sudah menyimak bagaimana pemaparan dari Bapak Syamsul Ma'arif SHMH sekaligus sebagai Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Ini sangat luar biasa, ternyata Lembaga Falakiyah ini memiliki kontribusi besar bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Akhir kata, saya Imam Fawaid pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.